Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abage, tentunya untuk berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif. Nah, untuk konten kali ini karena banyak keluhan dari customer yang motornya terendam banjir, maka di konten kali ini saya akan memberikan cara atau poin-poin penting. Tentunya di sini ada 3 hal poin penting untuk mengatasi motor yang terendam banjir. Kalau posisinya mendesak, jadi pada saat kita terendam banjir, kita jauh dari bengkel, ini langkah yang paling harus kita lakukan. Bisa dilakukan ini, jadi tanpa bengkel juga bisa. Ini langkah pertama. Jadi pada saat kita terkena banjir, langsung ambil langkah seperti ini. Jadi ini posisinya, kalau posisi mendesak, pada saat kita terendam banjir jauh dari bengkel, kita ambil langkah. Jadi posisi motor kita miringin. Jadi posisi ini untuk posisi miring ini dengan catatan kita lihat di mana posisi pengapian atau magnet berada. Jadi kalau magnetnya ada di bagian kanan, kita taruh seperti ini. Biar kita jatuh, posisi kita jatuhkan. Posisi kita jatuhkan ini kurang lebih sekitar 20-30 menit. Jadi benar-benar posisi air yang ada di bagian pengapian turun. Kita biarkan, kita istirahatkan sekitar 30 menit tadi, baru kita hidupin. Ini posisi kalau jauh dari bengkel. Kalau dekat dari bengkel, kita minta semprot untuk bagian pengapiannya, spool terutama. Jadi untuk menghindari terjadinya konsleting. Nah, kita langsung ke poinnya. Pertama, untuk akibat, kalau akibat motor terendam banjir, kita biarkan. Jadi walaupun posisi hidup, setelah terkena banjir, kita paksa, dampaknya seperti ini. Jadi langsung sini kita lihat. Pertama yang akan terkena ini khusus di motor, semua motor sebenarnya. Jadi biasanya kalau motor terendam banjir, ini kelahar-kelahar tentunya. Bearing, ini yang pertama kali kena itu bearing. Jadi bagian bearing kalau kita biarkan. Terus selanjutnya di karburator dan juga pengapian. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut bisa diambil langkah yang cukup simpel. Jadi bisa dilakukan juga di rumah sendiri ya. Jadi langkah pertama kalau motor setelah terendam banjir, kita tap olinya. Jadi kita bersihkan olinya, lalu kita isi di sini. Jadi si oli kita bersihkan, terus kita kasih bensin. Kurang lebih sekitar setengah sampai 1 liter. Kita isi bensin dengan posisi jangan kita hidupkan. Jadi cukup kita engkol-engkol sampai bersih. Setelah itu kita tap lagi olinya. Itu untuk membersihkan air yang ada di dalam mesin. Itu langkah perawatan yang pertama. Selanjutnya untuk di karburator kita buka dan kita bersihkan. Itu bisa dilakukan sendiri ataupun bisa dibawa ke bengkel. Tentunya cara-cara seperti ini jangan sampai terlewatkan, karena kalau kita pakai setelah terendam banjir itu akan berakibat fatal. Nah, selanjutnya untuk motor matic juga di sini untuk kardan. Jadi untuk bagian gearbox di sini, gearbox juga ini wajib setelah motor terendam banjir itu wajib kita stop atau kita bobos. Bagian sini kita bobos, karena kalau kita biarkan juga ini berdampak. Jadi bearingnya ini akan cepat haus atau karat. Nah, setelah motor bisa kembali berjalan, kita cari bengkel terdekat. Ini bisa dilakukan langkah-langkah yang pertama, di tap oli dengan cara seperti tadi. Di tap oli kita isi bensin ke bagian olinya, sini ke mesin, dengan catatan jangan posisi kontak hidup. Jadi kita engkol-engkol sampai bersih, lalu kita tap lagi. Begitu juga dengan bagian gearbox. Jadi gearbox kita kuras pakai bensin juga. Selanjutnya dibuka karburatornya, baru kita pakai lagi motor. Tentunya ini semua cara-cara seperti ini untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti motor ini. Jadi posisi motor ini setelah terendam,
jadi tetap dipakai tanpa ditapoli dengan ukuran waktu kurang lebih sekitar 1 bulan setelah terendam. Hasilnya seperti ini. Kreatif, itulah tip dari saya. Semoga tip ini bermanfaat buat sahabat kreatif semua, dan kalaupun video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like-nya, dan jangan lupa untuk di-share videonya, tentunya untuk menjadi sebuah motivasi atau penyemangat kami dalam membuat konten-konten selanjutnya.